Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai jenis-jenis kalimat dan kalimat efektif. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok keempat terlebih dahulu, yaitu ada Najibah, Rika Amalia Ruslan, Fitri Rahmadani Parawangsa, Afiani Rafipa, Rizwan, Firstika Megan Sylvia Galan, Kurnia Ramadhani, dan Mustadifah. Selanjutnya, tanpa membuang-buang waktu lagi, mari kita melangkah ke pemaparan materi pertama mengenai jenis-jenis kalimat langsung dan tak langsung yang akan dijelaskan oleh Saudari Najibah. Kepada Saudari Najibah, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemateri pertama dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait dengan materi pertama kami. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Najibah akan langsung menuju ke materi yang pertama. Dalam jenis-jenis kalimat, ada beberapa pengelompokan yang membuat jenis-jenis kalimat ini berbeda atau dikelompokkan dalam berbagai hal. Yang pertama adalah jenis kalimat langsung dan tidak langsung yang dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan pengucapannya. Yang pertama adalah kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menirukan ucapan orang. Kalimat langsung juga dapat diartikan sebagai kalimat yang memberitakan bagaimana ucapan orang lain atau orang ketiga. Contohnya adalah, ibu berkata, "Kamu harus segera makan." Saya gembira sekali. Hari ini saya mendapat sepeda baru. Nah, selain kalimat langsung, ada pula kalimat tidak langsung yang dalam PowerPoint kami dituliskan, yaitu kalimat tak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau perkataan orang lain. Kalimat tak langsung tidak ditandai lagi dengan tanda petik dua dan saat kita menulisnya tidak ditandai lagi dengan dua petik yang ada di atas. Contohnya adalah seperti pada PowerPoint kami yang kami bagikan, yaitu ibu berkata bahwa dia senang sekali karena aku lulus ujian, tapi tidak ditandai dengan dua petik di atas. Jadi seperti itu perbedaannya. Kita sama-sama menceritakan, namun ada yang langsung disampaikan dengan ekspresi kita yang apabila dituliskan akan memiliki dua tanda petik sebelum dan setelah penulisan kalimat. Namun yang satunya, yang kalimat tak langsung, tidak ditandai lagi dengan dua petik, karena itu sudah menceritakan lebih lanjut lagi sebagai orang ketiga yang menceritakan kalimat tersebut. Seperti itu materi pertama kami yang akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah frasanya akan dijelaskan oleh saudara. Selanjutnya, jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah frasanya akan dijelaskan oleh saudara Rizwan. Kepada saudara Rizwan, dipersilahkan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah frasa. Struktur gramatikal kalimat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kalimat langsung dan kalimat majemuk. Kalimat langsung atau kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu pola klausa yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Kalimat tunggal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk terdiri atas dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan, baik koordinasi maupun subordinasi. Kalimat majemuk dapat dibedakan atas tiga jenis, yaitu kalimat majemuk setara KMS, kalimat majemuk bertingkat KMB, dan kalimat majemuk campuran. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Bagian selanjutnya mengenai pengucapan kalimat akan dijelaskan oleh saudari Kurnia Rahmadani. Kepada saudari Kurnia Rahmadani, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai berdasarkan pengucapan kalimat dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, kalimat perintah.
Kalimat ini bertujuan untuk memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Dan yang kedua, kalimat berita. Kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu. Dan yang ketiga, kalimat tanya. Kalimat ini bertujuan untuk memperoleh sesuatu informasi atau reaksi atau jawaban yang diharapkan. Dan yang terakhir, kalimat seruan. Kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang kuat dan yang mendadak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagian selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Firstika Megan Sylvia Galan mengenai unsur kalimat. Kepada Saudari Firstika Megan Sylvia Galan, dipersilahkan. Berdasarkan unsur, kalimat dibedakan ke dalam dua jenis. Yang pertama, kalimat lengkap, dan yang kedua, kalimat tidak lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang sekurang-kurangnya memiliki satu subjek atau satu predikat. Kalimat majas merupakan kalimat yang lengkap. Sebagai contoh, ibu mengenakan baju hijau dan celana hitam. Yang kedua, kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang tidak sempurna karena hanya memiliki subjek saja atau predikat saja atau objek saja atau keterangan saja. Kalimat tidak lengkap biasanya berupa semboyan, larangan, sapaan, seruan, dan kekaguman. Sebagai contoh, selamat siang. Jangan masuk ke dalam situ. Silakan masuk. Baik, bagian selanjutnya mengenai susunan subjek predikat yang akan dijelaskan oleh Saudari Najibah. Kepada Saudari Najibah dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, saya akan kembali melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Seperti yang telah dijelaskan bahwa jenis-jenis kalimat itu dikelompokkan, ada yang berdasarkan pengucapan dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan melanjutkan jenis-jenis kalimat berdasarkan susunan predikat, objek, dan lain sebagainya dalam kalimat tersebut yang terdiri dari dua. Yang pertama yang terdapat dalam presentasi atau PowerPoint kami yaitu kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjeknya. Kata atau frasa tertentu yang pertama muncul akan menjadi kunci yang akan mempengaruhi makna untuk menimbulkan aksen atau kesan tertentu. Contohnya adalah ambilkan kunci yang ada di meja itu. Sepakat kita berkumpul di taman kota. Seperti ada awal kalimat yang menegaskan bahwa sudah ada keputusan di dalam kalimat tersebut. Nah, itulah kalimat inversi. Selanjutnya adalah kalimat versi. Kalimat versi adalah kalimat yang susunan dari unsur-unsur kalimatnya sesuai dengan pola kalimat dasar bahasa Indonesia yaitu SPOK atau subjek predikat objek keterangan. Contohnya adalah penelitian ini dilakukan sejak 2 bulan yang lalu. Aku dan dia bertemu di kafe. Seperti itu kalimat versi atau kalimat yang benar-benar mengikuti peraturan-peraturan dalam penulisan seperti subjek predikat objek keterangan yang selama ini telah kita pelajari dalam penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itulah jenis-jenis kalimat berdasarkan susunan predikatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, bentuk gaya penyajian yang akan dipaparkan oleh Saudari Rika Amalia Ruslan. Kepada Saudari Rika Amalia Ruslan, kami persilahkan. Baik, nama saya Rika Amalia Ruslan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman-teman saya tadi, yaitu berdasarkan bentuk gaya penyajiannya atau retorikanya. Kalimat dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama kalimat yang melepas, dan yang kedua kalimat yang klimaks, dan yang ketiga kalimat yang berimbang. Langsung saja yang pertama, yaitu kalimat yang melepas. Kalimat yang melepas terbentuk jika kalimat tersebut disusun dan diawali oleh unsur utama atau induk kalimat, dan diikuti oleh unsur tambahan atau anak kalimat. Unsur anak kalimat ini seakan-akan dilepaskan saja oleh penulisnya, karena jika unsur anak kalimat tidak diucapkan, kalimat itu sudah bermakna lengkap. Sebagai contoh,
yaitu saya akan dibelikan Vespa oleh ayah saya jika saya lulus ujian sarjana, atau bisa saja semua warga negara harus menaati segala perundang-undangan yang berlaku agar kehidupan di negeri ini berjalan dengan tertib dan aman. Dan lanjut yang kedua, yaitu kalimat yang klimaks. Kalimat yang klimaks terbentuk jika kalimat tersebut disusun dan diawali oleh anak kalimat dan diikuti oleh intu kalimat. Kalimat belum dapat dipahami jika hanya membentuk anak kalimatnya. Sebelum kalimat itu selesai, terasa masih ada sesuatu yang ditunggu, yaitu induk kalimat itu sendiri. Nah, oleh karena itu, penyajian dari kalimat ini terasa berklimaks atau terasa membentuk ketegangan. Sebagai contoh, kita bisa menyebutnya, yaitu karena sulit kendaraan, ia datang terlambat ke kantornya. Atau setelah 1138 hari disekap dalam sebuah ruangan, akhirnya 3 sandera warga Prancis itu dibebaskan juga. Dan yang terakhir yaitu kalimat yang berimbang. Kalimat yang berimbang disusun dalam bentuk kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk campuran. Struktur kalimat ini memperlihatkan kesejajaran yang sejalan dan dituangkan ke dalam bangun kalimat yang simetri. Sebagai contoh, bursa saham tampaknya semakin bergairah. Investor asing dan domestik berlomba melakukan transaksi sehingga IHSG-nya naik tajam. Dan yang terakhir, jika stabilitas nasional mantap, masyarakat dapat bekerja dengan tenang dan dapat beribadah dengan leluasa. Baik, itu tadi penjelasan dari saya, dan selanjutnya materi akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, bagian selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Fitri Rahmadani Parawangsa mengenai berdasarkan subjek kalimatnya. Kepada Saudari Fitri Rahmadani Parawangsa dipersilahkan. Baik, selanjutnya berdasarkan subjeknya. Kalimat dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini biasanya memberi predikat berupa kata kerja yang berawalan me dan ber. Predikat juga dapat berupa kata kerja aus atau kata kerja yang tidak dapat dilekati oleh awalan me saja. Misalnya pergi, tidur, mandi, dan lain-lain. Selanjutnya, kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini biasanya memiliki predikat berupa kata kerja berawalan di dan ter, dan juga diikuti oleh kata depan oleh. Kalimat pasif dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kalimat pasif biasa dan kalimat pasif siro. Dan selanjutnya bagian terakhir yaitu kalimat efektif yang akan dipaparkan oleh Saudari Musdalifah. Kepada Saudari Musdalifah dipersilahkan untuk memaparkan materi. Thanks to moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili perasaan, gagasan, pembicara atau penulis, dan dapat menimbulkan gagasan yang sama tepatnya di dalam pemikiran pembaca atau pendengar seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Adapun syarat-syarat kalimat efektif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentukan kata harus sesuai dengan EYD. Yang kedua, struktur kalimat tepat kesejajaran. Yang ketiga, kontaminasi. Yang keempat, pleonasme. Dan yang kelima, menggunakan kata baku. Dan yang terakhir, kelogisan selalu menggunakan EYD. Thank you. Jadi berdasarkan apa yang sudah teman-teman saya paparkan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa jenis-jenis kalimat itu dapat dikelompokkan berdasarkan pengucapannya, berdasarkan jumlah prafasanya, berdasarkan isi atau fungsinya, berdasarkan unsur kalimatnya, berdasarkan susunan subjek predikatnya, berdasarkan gaya penyajiannya, dan berdasarkan subjeknya. Dan kalimat efektif, kita dapat mendefinisikannya sebagai kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan si pembicara atau penulis dan sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya seperti apa yang dipikirkan oleh
pembicara atau penulis di dalam pikiran pendengar atau pembaca. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.